Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mengawali pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita secara khusus dalam satu hari ini. Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan melawat kehidupan kami sampai detik ini. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari Amsal 21 ayat 21. Amsal pasal 21 ayat 21 saya akan bacakan untuk kita semua. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Amsal bagian ini memaparkan kepada kita tentang kehidupan orang berhikmat dan yang tidak berhikmat. Orang yang tidak berhikmat disebut sebagai orang fasik, orang bodoh, orang bebal, dan orang yang tidak berlaku jujur, orang yang tidak benar, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan duniawi. Orang fasik, orang yang tidak berhikmat, mereka selalu menginginkan kejahatan dan menolak keadilan. Akhir dari kehidupan orang fasik ini adalah kebinasaan. Bapak Ibu, berbeda halnya dengan orang yang berhikmat. Mereka, orang yang berhikmat, yang dimaksudkan Amsal ini adalah orang-orang yang mengejar kebenaran dan kasih. Orang-orang yang memelihara lidahnya untuk mengeluarkan kata-kata yang jujur, kata-kata yang dapat mengalirkan kehidupan. Orang-orang yang mampu memberikan waktunya, telinganya untuk mendengar keluh kesah orang-orang lemah, orang-orang yang sedang berduka. Orang-orang berhikmat adalah orang-orang juga yang disebut sebagai orang bijaksana dalam Amsal ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dinasihatkan untuk memilih keberhikmatan di dalam kehidupan kita, agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan tercela, agar kita tidak menjadi orang fasik, agar kita tidak menjadi orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kita diingatkan untuk memilih agar menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang mengejar kebenaran dan kasih di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang bijaksana, yang selalu mengejar kebenaran dan mengasihi. Bila kita mengejar kebenaran, bila kita selalu mengejar kebenaran dan kasih, mengasihi di dalam kehidupan kita, maka kita akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan yang dikatakan oleh Amsal ini, renungan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu untuk menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana tidak mudah. Kita perlu anugerah pertolongan dari Tuhan untuk dapat melakukannya Bapak Ibu, agar kita dimampukan untuk dapat menjadi orang berhikmat yang hanya mengejar kebenaran dan kasih itu di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, jangan mengandalkan kekuatan sendiri untuk mengejar hikmat itu. Mari mengandalkan pertolongan Tuhan agar kita dapat menjadi orang yang bijaksana, yang hanya mengejar, yang fokus kepada kebenaran dan kasih, agar kita memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan yang dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami diingatkan untuk menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang selalu mengejar kebenaran dan kasih di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, itu semua bertujuan, berporos agar kami menerima upah yang daripada Engkau, yaitu kehidupan, kebenaran dan kehormatan sebagaimana dikatakan oleh Amsal ini ya Tuhan. Tentu itu tidak mudah ya Tuhan. Oleh pertolongan-Mu, oleh anugerah-Mu,
Mampukanlah kami untuk menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, yang dapat mengejar kebenaran dan kasih itu. Tolong kami agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami akan melakukan berbagai aktivitas kami dalam satu hari ini. Mampukan kami dalam melakukan berbagai aktivitas kami dalam satu hari ini, dalam menjalani kehidupan kami. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tentu tidak dapat melakukan apapun dalam kehidupan kami ini. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Sempurnakan, dengarkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.